Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Zen di channel mau jadi programmer. Di sini sore-sore nih, namanya masih nih di virtual background gue masih King Programmer namanya. Sebenarnya nama kita udah ganti nama ya, channel kita udah ganti nama jadi mau jadi programmer karena nama King Programmer ini terlalu banyak apa ya? Banyak dipertimbangkan sih kalau mau bikin nama begini menurut gua. Tapi sebenarnya untuk penamaan tim programmer ini sekedar kalian tahu aja ya. Ini singkat aja sebelum kita masuk ke dalam materi-materinya. Namanya ini terlalu high menurut gue sendiri dan juga beberapa orang yang ngelihat ini channel namanya ngeklaim banget nih rajanya programmer. Sebenarnya kagak, cuman ini sebagai SEO aja. Misalkan biasanya kan gua tuh agak ada gabut-gabut gitu loh. Gimana ya? Gabut-gabut. Bentar gua share screen aja lah, langsung lah. Gua tuh orangnya gabut-gabutan gitu loh. Kalau misalkan gue cari di Google nih, kalau gue nyari di Google tuh pasti ada nyari-nyari. Kemarin gue nyari pertama tuh sebelum gue bikin channel ini nama King Programmer itu, gue cari King Programmer siapa sih? King Programmer yang ada di dunia ini siapa sih rajanya? Nggak ada kan? Nah karena itu di sini gue bikin sampai gue sudah bikin domain ini loh ya, kingprogrammer.xyz anjay. Tapi gue rubah namanya jadi nama bisnis gue 0403 ya, bisnis kecil-kecilan lah, bisnis YouTube apa, bisnis web sekedar untuk ngasilin AdSense aja sih. Di sini ada ini web gue nih. Ya pokoknya gitulah, blog, kemudian e-dokumen atau dokumen elektronik ya, seperti e-book, e-journal. Di situ nanti tempatnya, sekedar kalian tahu aja sih. Oke, jadi di sini kita pengen belajar apa sih? Kita mau tahu apa sih? Di sini kita pengen belajar di Waitress School, belajarnya random dulu ya. Apa yang pengen gua cari. Di sini learn to code. Belajar kode dengan situs pengembang web terbesar di dunia. Berarti paling besar nih ya, pengembang web paling besar di dunia. Itu namanya Waitress School. Oke. Di sini belajar HTML, video tutorial referensi HTML. HTML dasar. Kemudian di sini ada CSS, belajar CSS, referensi CSS. Kemudian JavaScript, referensi JavaScript. Di sini ada referensi-referensinya juga ya, dikasih di sini. Nah, di sini ada JavaScript ini nih, JavaScript. JS by kategori. Kategorinya JavaScript itu apa aja? Ada array, string, number, math, kemudian date global, regex, classes, error, boolean, operator, statements, JSON. Window reference. Sini ada jendela-jendela, referensi jendelanya ya. Di sini ada window, history, location, navigator, screen. Tapi kita bodo amat lah sama yang ini. Karena kita mau belajar apa di sini? Kita mau belajar tentang JavaScript aja dulu. JavaScript baru kita lanjut ke Python, baru SQL. Baru di sini ada kerangka kerjanya, ada apa? Enggak, bukan kerangka kerja anjir. Apa namanya, di sini ada bahasa pemrograman yang lainnya, ada C++, ada Bootstrap. Di sini Bootstrap ini kerangka kerja ya. Kerangka kerja CSS untuk mendesain halaman web yang lebih baik. Kemudian di sini ada W3 CSS. Ada CSS juga ya W3 ya. Jadi ada JS yang gue baca tadi. Kerangka kerja CSS pada halaman web responsif lebih cepat dan baik. Oke. Kemudian di sini ada C, ada C Sharp, ada bahasa R, Kotlin, Node.js, React. Bentar gua ke Inggris. Iya, React.js ya. Kemudian ada JSON, ada Angular, MySQL, XML. Wow, banyak cuy. Ada Kotlin kan. Kotlin itu bahasa aplikasi sih. Kemudian SAS, Icons, RWD, Graphic, SVG, kemudian Canvas. Banyak. Cyber security juga. Penasaran gue tentang cyber security? Coba deh kita kulik-kulik dulu sedikit lah. Ya, ini ke dulu. Mau lihat gue sedikit aja lah.
di sini banyak ya cuy. Nih, belajar dengan membaca. Kami telah membuat 16 halaman tutorial bagi Anda untuk mempelajari dasar-dasar keamanan cyber. Yang pertama, di sini ada keamanan cyber dasar, itu kejahatan dunia maya atau cybercrime. Kemudian ancaman menghasilkan uang. Ini bahasa Indonesianya ya. Kemudian dasar jaringan, lapisan jaringan, transportasi jaringan, firewall, kemudian aplikasi web, pemetaan dan pemilihan port, serangan jaringan, serangan aplikasi. Oke, kita belajar dari sini juga ya tentang untuk apa namanya? Untuk penetration testing mungkin sih. Mudah-mudahan aja worth it ya kita belajar di sini ya. Oke. Tapi karena kita khusus ke programming dulu bentar, nanti gua ada sesi gabut-gabutnya, gua pengen belajar tentang cyber security, baru kita masuk ke situ. Oke. Jadi kita learn to code. Di sini ada tutorials kita buka aja langsung JavaScript. Ya, JavaScript aja cuy. jQuery itu framework. Oke. Jadi sini bagaimana sih Bang? Gini-gininya Bang, anunya. Ngomong apa Bang? Nah, oke. Udah dapat ya? JavaScript adalah bahasa pemrograman paling populer di dunia. Ya. JavaScript adalah bahasa pemrograman web. JavaScript mudah dipelajari. Tutorial ini akan mengajarkan Anda JavaScript dari dasar hingga lanjutan. Oke. Dari dasar di sini ada kode operator JS. Sebenarnya nih kalau kita pelajarin semua nih bakal mati sih. Cuman enggak sih, enggak. Satu-satu aja lah kita coba. Setiap bab, contoh setiap bab dengan editor coba sendiri kami Anda dapat mengedit kode sumber dan melihat hasilnya. Oke, jadi misalkan kita klik coba sendiri gitu kan. Nih, kita bisa ngoding di sini nih, kita bisa ngikutin yang dari sebelahnya. Jadi gitu. Kemudian gunakan menu. Kami merekomendasikan membaca tutorial ini dalam urutan yang tercantum dalam menu. Kok gue agak belibet yang ngomong ya, soalnya mungkin gara-gara begadang sih ya. Tadi habis kerjain tugas dan habis ini kita mau berangkat kuliah juga jam 8 lah. Gue mau berangkat kuliah. Nah, jika Anda memiliki layar besar, menu akan selalu berada di sebelah kiri. Menu selalu berada di sebelah kiri. Kalau misalkan layar kecil, buka menu dengan mengklik tanda menu di atas. Oke. Sidebar. Sidebar namanya itu ya. Kemudian belajar dengan contoh. Di sini contoh lebih baik dari 1000 kata. Contoh seringkali lebih mudah dipahami daripada penjelasan teks. Tutorial ini melengkapi semua penjelasan dengan mengklarifikasi contoh. Coba sendiri. Pokoknya tadi ada bahasa Inggrisnya, cuman gue nggak bisa bahasa Inggris anjir. Oke, jadi jika Anda mencoba semua contoh, Anda akan belajar banyak tentang JavaScript dalam waktu yang sangat singkat. Oke. Jadi kita cobain semua contoh-contohnya aja nggak apa-apa. Oke. Mengapa belajar JavaScript nih katanya? JavaScript adalah salah satu dari 3 bahasa yang harus dipelajari semua pengembang web. Jadi harus ya salah satu dari 3. Yang pertama itu HTML, CSS, kemudian yang ketiga itu JavaScript. Yang wajib dipelajari itu ya oleh seorang pengembang web. Jadi pengembang web itu nggak mungkin nggak bisa HTML, nggak mungkin nggak bisa CSS. Ya pastinya harus bisa. Kecuali lu memang otak otodidak yang langsung ke pemrograman back-end mungkin. Tapi yang nggak harus sih. Pasti HTML, CSS itu yang paling penting untuk dipelajari sebelum memasuki ilmu back-end yang paling hype ya. SQL, PHP gitu. Apalagi JavaScript sekarang kembangannya banyak ya. JavaScript ada React.js, ada apa namanya? Ada React, ada AngularJS. Itu ya, framework ya. Frameworknya pokoknya JavaScript ini ada bagian front end dan juga ada bagian back end-nya. Jadi gitu. Belum lagi yang satu framework nih misalkan. Satu framework JavaScript itu ada memuat misalkan nggak usah misalkan ya, takutnya gue salah nyebut juga. Misalkan satu framework nih, ya, satu framework nih dengan nama yang sama, misalkan Zen.js lah, gue bikin nama apa namanya, nama framework JavaScript-nya. Zen.js itu memuat front end dan back end-nya, jadi gitu tinggi lah JavaScript ini. Jadi tutorial ini mencakup setiap versi JavaScript ya. JavaScript asli ES1, ES2, ES3, 1997, 1999. Ya pokoknya segitulah.
Revisi utama pertama ES5 2019 2009, revisi kedua ES6. Nggak tahu ya ini ES-nya apa, maksudnya ES apa. Nggak tahu. 2015 ya, revisi kedua ES 2015, kemudian penambahan tahunan 2016, 2017, 2018. Pokoknya sudah beberapa kali revisi. Kemudian kecepatan belajar. Dalam tutorial ini, kecepatan belajar adalah pilihan Anda. Jadi kita tuh bisa cepat. Kalau kita belajar di Better School ini, cepat kita belajar. Semua terserah padamu. Ya, katanya semuanya terserah pada kita. Kitanya mau nyoba atau kagak. Karena mereka menyiapkan setiap materi itu rata-rata semuanya sudah memiliki fitur coba sendiri ya. Jadi kita bisa ngoding di web ini menggunakan kodenya itu, kita bisa running lah sendiri kode-kodenya. Jadi selalu pastikan jika ada kesulitan, istirahatlah atau baca kembali materinya. Nah, biasanya kan ada yang sulit-sulit tuh yang kita kurang pahami. Kadang tuh kalau kita kurang fokus tuh kagak apa namanya? Kayak kurang gitu. Kalau misalkan kita kurang fokus tuh malah kesulitan kita berpikir, lebih baik istirahat ya. Lebih baik istirahat untuk menenangkan pikiran kita ya, atau enggak healing kayak kemana, ke gunung, enggak dong. Kalau gue kagak sih. Gue healing palingan di kamar cuy. Intinya ada wifi, aman. Kemudian selalu pastikan Anda memahami semua contoh, cobalah sendiri. Itulah yang gue bilang tadi, pakai fitur cobalah sendiri. Tapi kalau misalkan kalian belajarnya pakai bahasa Inggris kan, semuanya bahasa Inggris, ini kan gue terjemahin nih, gue nggak tahu cobalah sendiri itu apa artinya, nggak tahu gue. Oke, jadi satu cara untuk menjadi programmer yang pintar adalah dengan berlatih, praktik, kode. Jadi seperti itu. Kemudian uji diri Anda dengan latihan. Nah, di sini kita bisa ujian. Uji diri Anda dengan latihan. Buat variabel yang disebut car name dan tetapkan nilainya Volvo. Misalkan variabel car name kemudian kalau gue kirim jawabannya Volvo dong. So answer. Benar ya? Benar cuy. Correct. Nice. Padahal gue nebak-nebak aja. Biasanya kan begitu. Sini ada tulisannya mulai latihan. Tapi ntar kita baca sampai bawah dulu ya. Pernyataan umum bagaimana cara mendapatkan JavaScript. Bagaimana saya dapat mengunduh JavaScript? Apakah JavaScript gratis? Gratis. Udah gue tahu. Jadi Anda tidak perlu mendapatkan atau mengunduh JavaScript. Gitu jadinya katanya ya. Anda tidak perlu mendapatkan atau mengunduh JavaScript. Jadi JavaScript ini sudah dari browser memang ya. Jadi JavaScript itu kita nggak perlu unduh kayak misalkan bahasa pemrograman yang lain gitu. Kayak mana ya? Contohnya Python ya. Python kan ada berapa versi itu. Nah, sekarang gue belajar Python ya. Belajar Python di kampus. Versi berapa? 3,7. Lupa gue versinya. Itu diunduh men. Tapi JavaScript otomatis sudah dari browsernya memang support akan JavaScript. Jadi browser misalkan Chrome kita pakai, itu kita tinggal tulis kode JavaScript-nya aja dengan format .js atau .html gitu kan. Misalkan secara internal, JavaScript internal kita pakai .html untuk formatnya. Kalau misalkan JavaScript eksternal kita pakai .js. Ya, pokoknya ditampilkannya di browser lah pokoknya. Ya, pokoknya di runningnya di format HTML itu. Jadi gitu. Iya gitu. Oke. JavaScript sudah berjalan di browser Anda, di komputer Anda, di tablet, dan di ponsel pintar Anda. Oke. Jadi seperti itu ya. Bisa berjalan di browser kita. Semuanya, mau di HP, mau di tablet, mau di PC, semuanya bisa. JavaScript ini aman tanpa kita unduh. JavaScript gratis digunakan untuk semua orang, semua kalangan ya. Nggak milih-milih JavaScript ini. Oke. Jadi kayak contoh nih ya, contoh bahasa pemrograman Swift. Itu kan katanya kan
Enggak, katanya sih enggak mungkin. Dari beberapa kasus di situ ada yang bilang lebih baik pakai MacBook lah kalau misalkan mau ngoding Swift full. Tapi kalau misalkan kita mau pakai Windows juga bisa, cuman katanya kagak nyaman lah kalau kita ngoding Swift di ini. Pokoknya milih-milih lah itu bahasa tuh. Yang mahal dong maunya. Ya bahasa mahal gue bilang Swift. Oke. Apakah ada bahasa pemrograman yang berbayar? Coba kita lihat apakah ada. Bahasa pemrograman free dan berbayar Kaskus. Nah, coba kita buka lah. Di sini bahasa pemrograman free dan berbayar. Permisi, dan saya mau tanya soal bahasa pemrograman. Apakah PHP dan Java merupakan bahasa pemrograman yang gratis? VB berbayar. VB apa ya? VB.net? Nggak tahu. Selain pemrograman PHP dan Java, apakah ada pemrograman bagus lainnya yang free? Saya dengar PHP berat kalau dibuat sistem transaksi seperti kasir, akuntansi, dan lain-lain. Apakah benar? Enggak juga sih. Lalu kalau saya mau membuat program yang free dan bagus stabil dengan pemakaiannya apa ya? Apakah Java atau ada yang lain? Di sini ada jawaban dari si abang yang jawabnya pakai bahasa Inggris tapi nggak tahu gue. Oh, nggak pakai bahasa Inggris sih. Cuman dia kayak ngomongnya tuh kayak bahasa Jaksel tau gak? Kayak ngomong pakai bahasa Jaksel sih nyampur. Java PHP free. Oh, Java dan PHP itu free untuk komersial, pengguna komersial. Kemudian VB.net bisa free komersial dengan syarat tertentu. Kalau nggak salah, skala EG terlalu besar sama pendapat nggak lebih berapa itu. Bayar singkat lo bang, kagak tahu gue mau soal apa lo. Mending lanjut aja lah. Referensi JavaScript, Wetlifil memelihara referensi JavaScript lengkap, termasuk semua objek HTML dan browser. Oke, itu referensinya tuh apa namanya? JavaScript-nya secara lengkap lah ya. Dia tuh memasukkan objek HTML-nya juga ke dalam codingan JavaScript-nya. Enggak sih. Sebetulnya JavaScript-nya itu yang dimasukkan ke kode HTML-nya biar bisa di-running di browser. Jadi gitu. Aman ya. Enjoy. Referensi berisi contoh untuk semua properti. Aman ya. Metode dan peristiwa. Dan terus diperbarui sesuai dengan standar web terbaru. Nah, referensi berisi contoh untuk semua properti, metode, dan peristiwa, dan terus diperbarui dengan standar web tertentu. Pokoknya update terus lah materinya di web school ini nggak pernah nggak update, jarang ya. Katanya terakhir tadi tahun 2018, sedangkan perkembangan sekarang itu 2019, 2020, 2021 berapa tahun udah tuh ya? Ada 3 tahun, 4 tahun kena ke 2022. Referensi JavaScript lengkap. Kemudian tes kuis JavaScript, uji keterampilan mulai JavaScript ada di web school. Pokoknya uji kemampuan kita. Tapi di sini karena gue masih peko gitu kan tentang JavaScript, jadi gue belajarnya masih belajar dulu kan. Nanti ujinya tuh di bawah-bawahnya. Oh, sertifikasi. Bolehlah kalau Anda dapatkan sertifikasi dengan menyelesaikan kursus JavaScript. Aman ya. Aman, enjoy man. Pokoknya di Battle School ini sekedar pengenalan gue aja. Pokoknya di Battle School ini kita bisa sertifikasi dengan mereka. Tapi bayar men supaya dapat sertifikatnya. Di situ ada ujian-ujiannya gitu loh. Bahwa kita telah menyelesaikan semua pembelajaran yang ada di Battle School. Pokoknya gitu. Cuman nggak usah lah kita buka. Cuman kita klik berikutnya aja. Oke, JavaScript Introduction. Men. Oi, bisa bangun kagak lu? Oke. Pengenalan JavaScript. JavaScript dapat mengubah kode HTML. Misalkan get element by ID. ID-nya apa misalkan. Salah satu dari banyak metode JavaScript adalah get element by ID. Contoh di bawah ini menemukan elemen HTML dengan ID sama dengan demo mengubah konten elemen inter HTML menjadi Hello JavaScript. Oke. Contoh di bawah ini menemukan elemen
HTML dengan ID demo dan mengubah konten elemen inner HTML. Kita pakai mengubah konten elemen. Konten yang ada di elemen misalkan tag tuh ya. Kita bisa tuh masukkan kata-kata dari kode JavaScript, kita masukkan ke HTML misalkan dari mana-mana kayak nggak tahu. Kita pakai inner HTML ini masih dasaran cuy. Cuman ada juga yang enggak sih. Yang enggak pakai inner HTML langsung otomatis masuk aja gitu, kayak misalkan jam ya kode-kodenya, atau entah enggak pakai inner HTML kagak tahu gue, pokoknya langsung dia diimport, langsung tampilannya tuh di tag yang kita mau tuh, misalkan tag P dengan ID ini, dengan ID-nya ini, itu otomatis langsung menampilkan. Jadi seperti itu. JavaScript menerima tanda kutip ganda dan tunggal, jadi kita bisa pakai double quote atau single quote ya. Misalkan tanda petik 1, tanda petik 2, tahu kagak? Tahu kan lu? Ya, mungkin nggak tahu. Kemudian di sini ada contoh kodenya nih, gini nih. Document.getElementById dalam kurung demo inner HTML hello JavaScript. Kalau misalkan kita coba sendiri menggunakan fitur coba sendiri, di sini kan ada JavaScript can change HTML content. Ya, di sini tampilannya nih. Outputnya apa sih, output input tidak tahu lah gue. Nah, klik me misalkan ini, misalkan pakai pakai on click nih JavaScript-nya. Kemudian misalkan pakai properti on click. Properti enggak sih namanya sih? Iya kayaknya namanya properti kalau on click itu. Kemudian ini on click ini karena JavaScript ya. Kemudian kode JavaScript itu di dalam double quote ini. Kita bisa juga pakai single quote, tapi enggak. Kemudian document.getElementById, pokoknya harus sama nih ya, nggak boleh kecil semua, nggak boleh. Kemudian inner HTML nggak boleh kecil semua. HTML-nya tulisan kecil nggak boleh. Itu menyalahi aturan JavaScript itu sendiri. Kalau misalkan kita rubah aja nih, ID huruf kecil. Kalau misalkan kita running, apakah bisa berjalan nih? Klik me-nya nggak bisa berjalan. Kalau misalkan ini, kita klik nih, JavaScript can change HTML content, nggak berubah, Cok. Harus di running dulu, anjir. Berubah jadi hello JavaScript tuh. Gitu ya. Kalau misalkan kita rubah lagi, i-nya kecil gitu kan, kita run, klik me, nggak ada fungsinya sama sekali nih klik me nih. Jadi itu nggak boleh gitu, ada kesalahan kayak satu huruf, misalkan huruf besar huruf kecil itu nggak boleh salah, men. Kalau misalkan salah, lu yang salah tuh. Jadi gitu ya. Get element by ID demo, kemudian inner HTML hello JavaScript. Maka nanti ini ya, logika programnya tuh gini, logikanya. Ini nih, JavaScript yang ada di dalam properti onClick HTML, ini meminta untuk tolong dirubahkan ID demo. ID demo yang mana? Ini yang ada di tag P nih, ID demo. Nih, ID demo. Tolong rubah ID demo nih, yang tulisannya JavaScript can and change ini. Kalau misalkan gua klik, katanya si JavaScript ini, kalau misalkan gua klik button HTML ini, maka tulisannya akan berubah menjadi hello JavaScript. Kalau misalkan kita klik, maka berubah menjadi hello JavaScript. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut aja lagi ya. Itu contoh sederhana daripada JavaScript-nya. Kemudian kita JavaScript dapat merubah nilai atribut HTML. Dalam contoh ini JavaScript mengubah nilai SRC atribut. Atribut namanya itu bukan properti. Berarti tadi atribut HTML nih, atribut namanya nih, atribut anjing. Jadi ini atribut HTML ya, on click nih. Atribut untuk memasukkan program JavaScript. Seperti itu. Oke, dalam kasus ini JavaScript merubah nilai SRC, misalkan SRC, atribut atau sumber dari sebuah IMG tag. Nah, jadi tag IMG SRC nanti waktu gua minta light, dia nyala.
Kalau misalkan gue minta off, mati dia ya. Turn off the light ya. Apa on anjir. On berarti nyala. Kalau misalkan gue klik off berarti dia mati ya. Jadi JavaScript itu bisa merubah atribut src-nya. Misalkan ini gue jelasin aja. Misalkan ini dalam keadaan mati pertama nih kan. Ini nama gambarnya misalkan P1 lah, P1 nama gambarnya. Masih dalam keadaan mati. Waktu kita minta dia on ya, kita nyala, itu otomatis nama daripada gambar itu berubah jadi P2 gitu. P2 yang nyalanya. Kalau misalkan gua mau matiin lagi, dia akan berpindah lagi ke gambar 1. Gambar 1 namanya apa tadi anjing? P1 ya. Pokoknya gambar pertama lah dia. Kalau misalkan kita mau coba kodenya nih, kita nyoba kodenya ya. Ini masih pakai tag button ya, masih ya tag button. JavaScript-nya masih secara internal. Ya, pokoknya menggunakan atribut onClick ya. Di onClick ini dia minta ID my image nih, ID my image. Maka nanti akan dirubah menjadi pick bullbone gif ya. Pokoknya nanti akan berubah menjadi pick bullbone gif. Kalau misalkan gua klik yang on the light ya, maka dia nyala gitu kan. Ini kan defaultnya itu mati kan. Defaultnya itu bullbof ya. src bullbof.gif. Kalau misalkan kita mau nyalain lampu nih, kita klik turn on the light biar berubah menjadi atribut src-nya itu berubah menjadi pick bullbone ya, bullbone. Ini bullbone untuk menyalakan, bullbof itu ketika dia mati berubah gitu. Gue nih kayak mana? Agak susah ngejelasin, cuman gue paham aja sih apa yang gue baca, apa yang gue jelasin paham, tapi belum tentu gue ngomong sama lu semua itu lu semua paham gitu loh. Oke, kemudian untuk button yang ini sama, cuman kegunaan daripada dua button ini hanyalah untuk merubah atribut src daripada HTML yang berada di tag image ini, atribut src yang berada di image ini, tag image ini, src pick bullbof. Seperti itu kalau misalkan kita mau merubah-rubah. Kalau misalkan kita mau merubah bola lampu, nanti nyala, atau gua mau kayak gue yang jelek jadi ganteng, yang enggak lah. Lalu kira gue ganteng Doraemon anjing, enggak dong. Ya, JavaScript dapat merubah gaya HTML CSS. Gaya HTML CSS. Jadi gimana nih? Misalkan style font size. Ntar gua sini dokumen.getElementById demo. Kemudian gua mau ngerubah CSS. Tapi CSS-nya tuh harus secara internal ya. Kayaknya sih. Tapi gua mau lihat dulu nih. Style font size 35 pixel. Nanti itu dirubah gitu pakai HTML. Coba kita coba sendiri. Nah, ini kan ada anjir gak ada CSS-nya anjir sih. Tapi cobalah kita coba CSS internal lah. Misalkan nih kan defaultnya ID demo ini kan hitam kan tulisannya kan. Misalkan kita klik ini button nih ya. On click dokumen.getElement by ID demo, kemudian style font size 35 pixel. Kita mau rubah menjadi 35 pixel, berarti nambah gede dong tulisannya ya. Kalau misalkan kita klik nih, maka dia berubah menjadi 35 pixel ukurannya. Jadi seperti itu. Atau ada yang mau gue rubah lagi atau kagak? Kagak dong. Enggak dong. Tapi ini kagak bisa balik lagi cuy. Coba kita run ulang. Misalkan nih, gue mau bikin style dulu lah. Atau di sini 20 pixel, gue tambahin 20 pixel aja. Style. Misalkan font size 20 pixel. Kalau gue run, nah agak gede kan tulisannya kan. Kalau misalkan gue klik nih,
nambah gede lagi tulisannya jadi 35 pixel. Nah, jadi ini CSS-nya. Gua sebenarnya defaultnya itu 20 pixel gue minta ya di CSS-nya. Tapi misalkan nanti ada user yang mau klik nih gitu kan, nanti fontnya otomatis nambah gedenya jadi 35 pixel gitu. Nah, jadi gitu. Gitulah pokoknya. JavaScript dapat menyembunyikan elemen HTML. Jadi gimana dia nyembunyiin ya. Menyembunyiin elemen HTML. Menyembunyikan elemen HTML. Belum tidur gue semalaman, cuy. Ngantuk sebenarnya cuma kuliah. Menyembunyikan elemen HTML dapat dilakukan dengan mengubah display gaya. Oke. Jadi di sini ada dokumen .get element by ID demo style display none. Itu bisa disembunyiin gitu nih tulisan ini. Tulisan JavaScript can hide HTML elements ya. Kalau misalkan gua klik otomatis tulisannya hilang. Tapi kalau gua klik ulang kagak bisa karena nggak ada programnya. Coba gua belum tahu programnya JavaScript ini gimana. Jadi sama-sama lah kita belajar. Oke, aman, enjoy, santai, siapkan leher kalian. Oke. Jadi sini dia minta untuk menyembunyikan tag HTML atau untuk menyembunyikan semua atribut HTML gitu kan. Menggunakan JavaScript ini bisa ya. Bisa. Atau misalkan gua pengennya nggak usah lah. JavaScript ini kan bisa secara pakai CSS juga bisa, cuman sih agak malah susah. Kalau kita misalkan langsung display none gitu kan langsung hilang, nggak ada button yang kalau misalkan kita klik langsung otomatis muncul, nggak ada. Jadi JavaScript ini bisa ya, tinggal sekali klik aja otomatis langsung hilang tuh tulisan yang ada di sini. Bukan tulisannya aja tapi semua tagnya, semuanya. Yang mana yang punya ID demo itu yang bakal hilang. Aman ya, aman negara ya. Oke. Coba kita klik nih, maka hilang, nge-hide ya. Oke, kita tahu ya, JavaScript bisa menyembunyikan elemen HTML. Kemudian JavaScript dapat menampilkan elemen HTML. Nah, kalau misalkan kita coba ya, display none, ya, misalkan nih, ini nggak ada kan nih, hello JavaScript, tulisan hello JavaScript nggak ada gitu kan. Hello JavaScript nggak ada, masih display none. Tapi kita mau munculin ID demo tulisan hello JavaScript nih, maka nanti akan nambah nih di bawah tulisan JavaScript show hidden HTML elements, nanti bakal muncul tulisan hello JavaScript. Coba kita klik, langsung muncul tulisan hello JavaScript. Jadi gitu ya. Jadi dia bisa tampilkan lah pokoknya. Gue sebenarnya ini mau langsung live codingnya, cuman lagi malas karena gue tahu juga ya tahu juga codingannya sudah keseringan gue ngoding JavaScript, pengen belajar JavaScript dari dulu cuman bego gue gak ada waktu ya. Sebetulnya gampang cuman guanya aja gak ada waktu jadi bikin belajar. Oke, pengenalan JS mungkin videonya sampai di sini aja guys ya. Gue pengen berangkat kuliah, mungkin sampai di sini aja. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.